Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, Sudut Simpang 5. Sudut ternyaman untuk diskusi yang bergizi dan mengedukasi. Tetap bersama saya, Dr. Hasan Bayuni, dan sahabat saya. Hari Satrio. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Komisioner KPU. Karena kita akan membahas berkaitan dengan hangatnya kabar tentang potensi calon tunggal pada pilkada yang beberapa bulan lagi akan kita selenggarakan. Sehingga harapannya diskusi ini nanti bisa hangat dan bisa memberikan pencerahan dan informasi kepada kita sehingga kita lebih memahami bagaimana dinamika pilkada yang nanti bersama-sama akan kita ikuti. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di KPU? Lagi sibuk apa? Ya, alhamdulillah. Jadi sampai detik ini sejak ditetapkannya tanggal 15 itu lanjutan pilkada yang sempat terhenti akibat COVID-19, maka saat ini ya masih dalam tataran berarti persiapan. Jadi ada penyelenggaraan, itu ada persiapan, dan yang kedua tahap pelaksanaan penyelenggaraan. Jadi kalau persiapan itu berupa persiapan regulasi, anggaran, terus kemudian badan ad hoc gitu ya, atau perangkat penyelenggara pemilunya, dan selanjutnya penyusunan daftar pemilih. Nah, ini tahap persiapan. Nah, nanti tahap penyelenggaraan dimulai dengan pendaftaran calon, terus kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara, dan ada kesempatan juga tahap untuk sengketa. Nah, itu tahapannya seperti itu. Jadi alhamdulillah di Kebumen sendiri ya berjalan sampai detik ini, berjalan baik. Saya kira COVID nganggur KPU enggak ya? Oh. Tetap artinya tetap masuk biasa ya. Dan nah ini yang perlu. Jadi selama ini sebelum COVID itu dalam penyelenggaraannya itu ada prinsip-prinsip ya, ada prinsip-prinsip, ada 11 prinsip penyelenggaraan itu baik pemilu atau pilkada. Nah, di tengah COVID ini muncul PerKPU nomor 6 tahun 2020 terkait penyelenggaraan pilkada lanjutan di masa pandemi COVID ini. Ada dua prinsip lagi yang ditambah, yaitu keamanan dan kesehatan, keselamatan dan kesehatan. Nah, begitu. Jadi lebih tepatnya ya keselamatan lah, keselamatan dan kesehatan. Itu prinsip itu yang kemudian mulai dilaksanakan, ya sudah prinsip-prinsip atau protokol kesehatan itu wajib dilaksanakan. Nah, dan bagian yang seharusnya diawasi oleh Bawaslu, bagaimana penerapan protokol itu bisa berjalan dengan baik gitu. Karena sebagai orang awam saya kira, oh ini belum pilkada KPU nganggur. Tapi kalau lihat media sosialnya Mas Agus, wah ini masih jalan-jalan ngurusi kesana kemari, dan kita ngajak Mas Agus ketemu pagi sampai sore sulitnya bukan main karena ternyata agendanya padat. Ya alhamdulillah sekarang bisa sampai ke sini. Kalau di komisioner Mas Agus sebagai apa, Mas? Saya di komisioner itu di ngampu divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM. Jadi kalau sering singkatnya ya Sosdiklih Parmas. Nah, ditambah nanti terkait kampanye. Nah, ini terkait proses kampanye dan semuanya itu ada di divisi saya. Wah, bagus sekali Mas Agus. Ini kita ingin membahas sekali topik yang sedang ramai di Kebumen terkait dengan potensi kotak kosong, Mas Agus. Kira-kira fenomena ini terjadi kenapa, Mas? Bisa terjadi kenapa? Oke. Kalau bicara kotak kosong ini kan bayangannya kotak masjid ya. Nah, saya luruskan dulu. Sebenarnya di dalam regulasi itu tidak ada nyebut satu kalimat pun kotak kosong. Yang ada itu kolom kosong. Sebutannya di regulasi itu, nanti di surat suara pun di dalam regulasi itu menyebutnya sebagai kolom kosong. Jadi tidak ada kotak kosong. Kalau kotak kosong ini bahasa media ya, bahasa media masyarakat umum ya paling gampang pakai kotak kosong. Tapi yang benar secara redaksi lah begitu
peraturan baik undang-undang maupun peraturan KPU-nya itu kolom kosong. Jadi terkait kolom kosong ini kan terjadi karena ada paslon tunggal gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, terkait istilahnya dulu. Calon tunggal ini yang sedang hangat sebenarnya tidak hanya di Kebumen, di Solo, Boyolali dan beberapa kota lain. Isunya memang lawan kotak kosong. Nah, saya malah baru tahu ini ada kolom kosong. Ini pendidikan baru untuk kita. Kapan kira-kira Mas ini kemudian bisa dipastikan ini memang betul-betul lawan kolom kosong? Jadi dalam tahapan tadi, kalau persiapan sudah, tahapan penyelenggaraan keseluruhan, ada tahap persiapan sudah, baru tahap pelaksanaan penyelenggaraannya itu mulai dari pendaftaran paslon. Nah, itu untuk pendaftaran paslon pilkada itu terjadwal tanggal 4 sampai 9 September tahun 2020. Nah, itu bisa terjadi sesuai dengan Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, tepatnya di pasal 54C. Paling tidak ada 5 kondisi yang menyebabkan paslon itu pasangan calon tunggal itu terjadi. Yang pertama, ketika sampai akhir masa pendaftaran, nah, dari tanggal 4 sampai tanggal 9 itu hanya satu calon yang mendaftar. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau poin kedua di pasal 54C ya tadi, itu yang kedua adalah ketika ada 2 atau lebih kandidat mendaftar gitu, tetapi yang memenuhi syarat hanya 1, jadi yang lainnya gugur misalnya begitu. Yang memenuhi syarat hanya 1. Terus poin ketiga, saat pendaftaran memenuhi syarat dua-duanya, tapi antara pendaftaran sampai masuk masa kampanye ternyata berhalangan tetap. Jadi misalnya bisa meninggal dunia atau sakit yang tidak bisa melanjutkan dan lain sebagainya. Walaupun yang meninggal salah satunya. Salah satunya, baik bupatinya maupun wakil calon. Kasihan juga ya kalau ternyata yang meninggal wakilnya, bupatinya juga tetap gugur. Tetap gugur. Jadi bukan, maksudnya ada kesempatan sih sebenarnya. Nah, ini hanya kondisinya. Jadi sampai masa kampanye masuk itu ternyata ada halangan tetap, sehingga itu bisa jadi kondisi paslon tunggal. Atau kemudian yang keempat, ketika memenuhi syarat, terus kemudian dari mulai kampanye sampai habis masa kampanyenya itu, dalam proses kampanye itu salah satunya berhalangan tetap. Nah, itu juga bisa berpotensi paslon tunggal. Dan yang terakhir itu ketika dalam masa kampanye atau dalam masa mulai pendaftaran sampai kampanye itu salah satu paslon itu dianggap melanggar sehingga digugurkan dalam proses pencalonan atau proses keikutsertaan dalam pilkada. Jadi misalnya terbukti secara sah money politik, ya, dan itu diatur dalam undang-undang kan. Nah, itu kemudian resikonya adalah digugurkan dari pencalonannya. Nah, itu 5 hal yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, tepatnya pasal 54C. Kalau yang tadi itu Mas, kalau misalkan ternyata yang disampaikan tadi kesempatan, ternyata misalkan wakilnya meninggal dunia, kesempatan seperti apa Mas untuk kesempatan itu? Misalnya itu tadi kondisi kalau daftar hanya 1 sampai habis masa pendaftaran. Maka di dalam Undang-Undang 10 tadi tahun 2016 tentang pilkada itu ada masa perpanjangan. Nah, yang pelaksananya itu maksimal 10 hari dilakukan perpanjangan. Tapi di dalam PKPU masa perpanjangannya itu hanya 3 hari. Jadi kesempatan memperpanjang itu 10 hari dari penundaan ya. Tetapi pembukaan pendaftarannya 3 hari. Nah, di situ kesempatan, misalnya kok sampai tanggal 9 September hanya 1 calon yang mendaftar, maka kemudian diundur
Nah, ketika KPU memutuskan udah dimulai selang 1 hari, berikutnya kita perpanjang masa pendaftaran 3 hari misalnya. Nah, dalam 3 hari itu ditunggu ada enggak yang pencalonan lagi gitu. Misal, makanya bisa jadi kan sah-sah saja misalnya partai kemudian tadinya mengusung kemudian mencabut rekomendasinya. Itu boleh? Ya boleh saja. boleh. Itu kan terkait Maksudnya setelah saja, mendaftar terus mencabut boleh? karena ada proses perpanjangan tadi. Misalnya ada ini tafsirnya kan begitu. Iya. Jadi misalnya lewung proses mendaftar ya. Nah, ini kan misalnya ada yang daftar 1 tapi calon lain ini belum menentukan misalnya, apa partai lain itu yang cukup untuk mengusung itu. Nah, ini di masa perpanjangan ya bisa masih boleh masa perpanjangan itu loh. Nah, terus hal-hal ini kan yaitu domainnya partai politik ya. Jadi sebabnya seperti apa di sana. Jadi kita bicara tentang ketentuannya ya. Nah, salah satunya yaitu tadi ketika itu masih ada kesempatan, atau posisi kedua sudah sama-sama mendaftar memenuhi yang satu tidak memenuhi syarat gitu, maka ada kesempatan memperbaikinya itu. Misalnya tidak memenuhi syarat, maka ada muncul satu paslon kan, berarti masuklah pada ketentuan perpanjangan. Nah, sehingga ini jadi sebenarnya idealnya ruhnya itu sebenarnya bisa itu ya tidak tunggal begitu, karena fungsi dari pemilu atau pilkada sendiri itu kan memberikan pilihan dan sebagai evaluasi. Jadi misalnya incumbent maju lagi, ini perlu evaluasi gitu. Nah, cara evaluasinya ya kemudian disandingkan dengan calon lain. Nah, bagian dari evaluasi. Kalau ternyata evaluasi masyarakat itu buruk si incumbent ini, tentu masyarakat akan memilih pilihan baru. Nah, itu menjadi semangat sebenarnya. Jangan sampai sebenarnya itu paslon lawan kolom kosong lah begitu. Ini kan menarik nih Mas Agus. Jadi masyarakat ini sekarang mengatakan bahwa kondisi ini salah gitu. Karena calonnya hanya 1. Malah ada kampanye menangkan kota kosong. Menangkan kota kosong gitu kan. Apalagi ada lagi sudah miskin pilihannya sedikit. Nah, misal kayak gitu misal. Ini sebenarnya kondisi seperti ini pihak siapa Mas Agus ya? Kalau menurut Mas Agus, dalam perspektif Mas Agus pribadi mungkin ya. Siapa yang salah gitu kalau sampai kondisinya tadi idealnya harus ada pilihan yang masyarakat bisa semakin banyak pilihan, masyarakat semakin bagus gitu ya, kemungkinan mendapat kepemimpinan yang baik itu semakin besar. Nah, tapi dengan kondisi calon tunggal, kira-kira siapa yang salah menurut Mas Agus? Kalau bicara salah benar dalam konteks regulasi tidak ada yang salah, karena regulasinya itu memang memungkinkan gitu bahwa di tahun 2015 itu kan muncul keputusan Mahkamah Konstitusi terkait tetap berlangsungnya pilkada meskipun hanya ada paslon tunggal. Nah, dengan beberapa kondisi tadi di 54C Undang-Undang 10 tadi. Nah, kalau tanya siapa yang salah dalam konteks regulasi nggak ada yang salah, karena memang itu ada terbuka memang, dan itu bisa dilanjutkan dengan paslon tunggal. Karena gini Mas, di masyarakat ada bahasa calon bupatinya maruk, semua rekomendasi masuk satu dihajar. Nah, itu sebetulnya nggak salah juga ya. Tapi ketika dia bisa melakukan lobby, pendekatan secara komunikasi politik, itu dan kemudian dipercaya dan kemudian partai-partai itu merasa ini layak, ya sah-sah saja, karena itu memang boleh dalam peraturan perundangannya ya itu. Tapi kembali lagi ketika salah siapa, itu memang bisa jadi mosok kita itu DPT itu 1 juta, kalau DPT pemilu kemarin 1.072.272 pemilih. Dari sekian itu mosok nggak ada calon lain misalnya. Nah, seperti ini. Apa memang di Kebumen itu nggak ada layak sih yang memimpin Kebumen sendiri gitu. Nah, ini menjadi
pertanyaan, tetapi kembali lagi mekanismenya kan melalui partai. Jadi di dalam regulasi itu siapa calon ini gitu. Pasangan calon ini adalah pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, itulah yang kemudian perlu dipikirkan, apakah karena ini mekanismenya memang wajib diatur itu melalui partai politik, baik sendiri, partai politik yang mampu, kalau Kebumen berarti syaratnya memiliki minimal 10 kursi di DPRD. Nah, itu Kalau bisa di sendiri. Kebumen yang partai yang bisa sendiri ada nggak, Mas? Ada Partai Demokrasi Indonesia. Oh, itu bisa kan ya? dia mulai 11 kursi kan. Jadi dia bisa sendiri. Nah, yang PKB misalnya 9 itu kan belum bisa dibawa. Nah, itu harus kalau mau ngusung ya berkoalisi, gabung. Nah, sendiri maupun gabungan ini tetap kuncinya tadi melalui partai politik. Masalahnya kemudian kenapa partai politik yang banyak ini di Kebumen ini, nah, yang masing-masing juga kalau berkoalisi pun cukup kursinya, tidak bisa memunculkan alternatif gitu kan. Nah, ini Kalau saya tangkap, Mas, pertanyaannya. apa ini berkaitan dengan, ya maaf ya, kemampuan partai dalam mengkader calon pemimpin? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Dan sekarang panjenengan bisa lihat gitu ya, telah di banyak tempat lah, daerah lain begitu, atau setiap event pilkada. Berapa banyak partai politik itu yang bisa mengusulkan kadernya murni gitu. Jadi memang kader yang dari awal, dari bawah, yang memang betul-betul paham tentang platform partainya itu kan, visi misinya, cita-citanya itu mana. Nggak kayak Raffi Ahmad tiba-tiba didatangi anaknya Ma'ruf Amin untuk jadi wakil wali kota. Nah, ini Raffi Ahmad mau jadi wakil wali kota. Ya. Mungkin nyari orang populer itu Nah, mungkin ya, Mas ya. Iya, makanya itu sebenarnya bisa kita baca sih sebenarnya di undang-undang partai politik. Partai politik itu fungsinya apa saja di situ? Itu paling banyak. Paling tidak salah satunya itu adalah bisa menjadi wadah perkaderan dan calon kepemimpinan. Jadi harusnya ini berjalan. Nah, tidak perlu kemudian waktunya pilkada begini malah bingung. Harusnya dia sebagai wadah itu. Atau memang kalau ada public figure yang udah ya popularitasnya tinggi dan dia termasuk kader ya bagus gitu kan, berarti partai ini punya lengkap gitu kan figur-figur yang publisitasnya atau kemudian ya syukur-syukur ternyata dalam survei elektabilitasnya bagus begitu ya enak itu tinggal munculkan, nggak perlu cari orang luar atau buka-buka ayo pendaftaran orang luar yang sebenarnya dibolehkan, tapi apakah partai ini memang kadernya nggak ada yang pantas itu kan pertanyaan masyarakat bisa jadi. Nah, dalam pribadi saya ya bisa seperti itu, tetapi dalam konteks saya sebagai penyelenggara pemilu itu kan bukan domain penyelenggara pemilu. Jadi ya monggo selama tidak nubruk aturan ya bisa saja dilaksanakan. Ini kan etik. Ini semisal sih Mas, di pilkada Kebumen itu terjadi calon tunggal. Itu menurut Mas Agus sisi positif dan negatifnya untuk masyarakat Kebumen itu apa Mas? Kalau sisi positif saya kira saya lihatnya malah nggak ada, yang ada malah sisi kurangnya. Yang pertama ya fungsi pemilu pilkada sendiri itu kan itu tadi sebagai evaluasi ya, evaluasi terhadap kepemimpinan. Misalnya ada incumbent ya berarti di situ evaluasinya. Atau yang kedua ini sebagai fungsi pendidikan politik kepada masyarakat bahwa memilih kepemimpinan itu ya ada alternatif begitu, tidak kemudian hanya disodorkan pada satu pilihan. Jadi fungsi-fungsi pilkada pemilu ini sebenarnya secara ideal harusnya tidak hanya ada satu calon, belum lagi tadi kita bicarakan mosok partai itu tidak bisa menjalankan fungsinya gitu ya sebagai lembaga partai begitu. Nah, ini kalau saya melihatnya itu. Nah, di sisi negatifnya ini saya malah melihat begini, kalau kemudian ada
calon tunggal misalnya begitu, dan kemudian ini kok masyarakat tidak menghendakinya, dilalah pemilih itu banyak tidak menghendaki, tidak setuju atas satu paslon yang disodorkan, maka kemudian untuk menyatakan ketidaksetujuannya itu kan mencoblos di hari H itu mencoblos kolom kosong gitu. Nah, jika jumlahnya banyak, itu kan juga diatur dalam Undang-Undang 10 2016 di pasal 54D. Nah, di sana yang menang 50% plus 1 dari suara sah itu dinyatakan menang. Nah, yang di bawah itu dilalah yang lebih banyak itu kok kotak kosong, iya. Maka yang ini dinyatakan tidak bisa menjadi bupati dan wakil bupatinya, maka di pasal 54D poin 4 itu disebut jika itu terjadi ya, di kotak kosongnya sebutannya paslonnya dianggap kalah lah begitu, maka gubernur itu nanti atau Kementerian Dalam Negeri kalau di tingkat provinsi, kalau di tingkat kabupaten nanti gubernur menunjuk penjabat bupati atau wakil bupati dan penjabat bupati dan wali kota. Jadi kalau itu misalnya sampai kapan? Sampai pemilu berikutnya. Ya, pemilu berikutnya. Jadi kalau nanti Desember misalnya di Kebumen terjadi paslon tunggal, terus kemudian masyarakat itu lebih banyak tidak setuju sehingga ini tidak terpilih, kurang dari atau 50% plus 1 dari suara sah itu ke kolom kosong, maka Pilkada Kebumen disebut diundur sampai pemilu berikutnya. Berarti pemilu berikutnya kan pemilu serentak 2024. Jadi nunggu itu. Nah, selama menunggu itu, dalam menjalankan roda pemerintahan itu, nah di pasal 54D itu di poin 4 ditunjuklah penjabat. Nah, sampai ke sana. Jadi tidak ada logika pengulangan pilkada, tidak ada ya. Tidak ada, tidak ada pendaftaran baru gitu ya. Tidak. Nah, tetapi di situ paslon ini lagi itu tetap bisa mendaftar di pilkada berikutnya. Ya. Itu pun nek sing ngusung ya kasih kober ya. Saya agak tertarik dengan tadi Mas, sisi positif karena saya lihat di media massa beberapa waktu belakangan kan ada sisi positif kalau ini calon tunggal misalkan. Kenapa? Yang pertama karena calon tunggal itu tadi disampaikan Mas Agus, salah satunya dimungkinkan karena ini punya kapasitas komunikasi yang baik misalkan dengan partai politik. Terus kemudian bisa meyakinkan partai politik. Dan yang kedua, kos-kosnya jadi kecil. Artinya pemilu bisa dilakukan, terus kemudian ongkos di bawah, ya kita tahu lah sekarang. Saya nggak tahu, saya pribadi ya sebagai orang awam, kayaknya saya belum pernah ngalami pemilu di Kebumen itu kok tidak ada rame-rame di bawah. Artinya ya maaf ya, entah bahasanya sodako, entah bahasanya itu real terjadi. Kita tidak bisa berbohong. Ya, kalau di Kebumen dikenalnya wuwuran. Wuwuran ya, atau infak politik lah, sedekah politik. Nah, ada yang mengatakan ini lebih murah kos politiknya dan misalkan maaf di Kebumen ini mungkin karena sebelumnya juga bisa dikatakan incumbent nih gitu kan, kemudian tinggal melanjutkan. Ini mungkin kalau menurut Mas Agus pribadi ini sisi positif nggak? Atau dari penyelenggara KPU? Saya tanya dulu balik, murah menurut siapa itu? Murah menurut siapa? Kalau menurut Mas Hasan murah itu bisa menurut siapa aja? Satu begini, partai politik misalkan. Penyelenggaraan pemilu, ingat, biaya penyelenggaraan pemilu itu ditanggung oleh APBD atau pilkada pemilihan bupati itu ditanggung oleh APBD. Oh iya. Mau calon tunggal mau tidak calon tunggal itu kosnya sama. Jadi tetap bisa dilaksanakan dengan itu. Maka pertanyaan saya, yang menyatakan luwih murah itu murah di mana? Apakah kemudian ketika paslon tunggal ini terus biayanya bisa surut di mana? Tetap misal sosialisasi jalan, proses-proses, tahapan-tahapan, prosedur-prosedur yang harus dilalui tetap sama karena itu sudah diatur dengan undang-undang. Jadi semuanya
sama pembiayaannya itu tetap jalan, seluruh tahapan itu pembiayaannya. Nah kalau kalimat lebih murah, nah apalagi digabungkan dengan itu tadi fenomena wuwur money politik, atau kalau saya lebih seneng politik transaksional negatif. Politik transaksional positif ini menurut saya begini. Oke, saya akan kontrak politik dengan panjenengan, saya transaksi suara Anda akan saya kawal menjadi amanah bagi saya dan tertuang dan akan saya wujudkan visi misi saya itu dengan benar-benar. Nah, itu transaksional positif menurut saya. Tapi kalau hanya yes milih aku tak kasih uang, nah itu negatif, transaksional negatif. Nah, ini yang wuwur atau money politik itu menjadi merusak itu tadi. Jadi sisi pendidikan politiknya, kemudian substansi substansi pada pemilihan itu menjadi tidak murni gitu kan, bahwa orang itu terpengaruhi karena iming-iming, bukan karena kesadaran diri bahwa yang saya pilih ini memang dari kajian saya pribadi ini layak gitu. Itu tidak itu. Nah, berbicara ini Mas, masalah kemungkinan tadi kotak kosong yang menang. Beberapa hari terakhir saya membaca beberapa share orang yang aku pilih kotak kosong atau kolom kosong. Itu diperbolehkan nggak dalam regulasi? Boleh saja. Boleh? Iya, boleh saja. Menyatakan sama kan, saya memilih kotak kosong dengan saya memilih paslon yang ada. Kan sama-sama. Itu baik memilih paslon yang ada atau kemudian memilih kolom kosong itu kan dilindungi hak konstitusi, dilindungi oleh konstitusi. Jadi saya datang ke TPS. Nah, saya ingin melaksanakan hak kedaulatan saya. Saya ini punya kedaulatan, rakyat itu punya kedaulatan dalam menentukan pemilihnya melalui mekanisme pilkada atau pemilu. Nah, ketika masuk di sana dia melaksanakan partisipasinya dan kemudian dia menentukan. Kalau semisal pakai kaos nih Mas, nah tulisannya saya pilih kotak kosong. Nah, itu sudah bagian yang harusnya ini di ranah Bawaslu. Apakah itu bagian yang diperbolehkan atau tidak? Sebenarnya secara prinsip ya kita kan sebenarnya asasnya rahasia. Jadi tidak perlu orang tahu saya masuk ke situ itu milih siapa sebenarnya. Nah, kalau dihubungkan dengan itu ya secara kan asasnya menjadi terlanggar rahasianya itu. Kalau jenengan pakai seperti itu dan kemudian apalagi di dalam membuktikan diri dengan foto dan disebarkan itu malah kena pasal. Tapi kan sama aja Mas, misal saya pilih caleg nomor sekian atau saya pilih presiden nomor sekian, saya pilih calon nomor sekian, kan sama aja itu. Iya, tidak diperbolehkan. Iya, sebenarnya itu tadi asas kerahasiaan yang sebenarnya ranah tindak lanjutnya kan di Bawas nih. Tetapi secara regulatif itu memang tidak boleh. Karena itu tadi kembali lagi ke asas. Ini asas rahasia. Sesungguhnya panjenengan ini mau milih siapa, itu ya rahasia saja. Nah, tidak perlu yang lain tahu. Kecuali memang panjenengan secara ya sudah tahulah sesama pendukung gitu ngomong begitu nggak apa-apa. Sama-sama pendukung aja nggak tahu yang di dalam itu milih siapa sebenarnya gitu kan. Lugasnya gini Mas, kalau partai boleh mengkampanyekan kan. Nah, misalkan mengkampanyekan calonnya yang didukung. Boleh nggak ada orang mengkampanyekan ayo coblos kotak kosong. Nah ini sebelum masuk ke sana saya mau jelaskan. Di dalam ketentuan yang disebut dengan kampanye itu apa? Dalam ketentuan undang-undang pilkada itu, kampanye adalah penyampaian visi misi atau program paslon. Nah, jadi ada kunci penyampaian visi misi program paslon. Nah ini. Lah kalau ada kemudian kotak kosong, nah kalau ini dibahasakan hukum ini subjek hukumnya kan paslon. Nah kalau kotak kosong atau kolom kosong ini kan abstrak, jadi siapa? Dia itu bukan paslon, maka dia itu ya berkampanye gitu kan, karena mau berkampanye apa paslon gitu kan. Nah karena apa itu tadi yang disebut dengan kampanye itu penyampaian visi misi. Lah apa abstrak? Ini dua visi misi itu yang pertama. Yang kedua tadi
Boleh nggak ada orang mengkampanyekan? Yang melaksanakan kampanye itu disebut dengan tim kampanye di ketentuan itu, tim kampanye, dan itu diberi mandat oleh paslon untuk menjadi tim kampanye. Pelaksana kampanye itu adalah tim kampanye paslon, dibentuk oleh paslon. Nah sekarang kalau ada orang ngaku-ngaku saya tim kampanye kotak kosong, sing siapa? Dalam regulasi itu nggak ada misalnya kotak kosong mengeluarkan rekomendasi tim kampanye, iya nggak ada. Tapi sebelumnya pernah nggak Mas terjadi calon tunggal di Indonesia? Ada dalam di pilkada. Makassar, pilkada Makassar. Pernah ada yang menang kotak kosong? Menang di Makassar itu. Ya. Kalau dengan lawan kotak kosong sudah banyak, tapi yang menang itu di Makassar. Iya. Dan saat itu ada yang kampanye untuk kotak kosong nggak? Karena gini Mas, artinya kalau sampai kotak kosong menang, artinya ya maaf, satu paslon ini bisa memikat hati partai politik. Tapi kalau ternyata yang menang kotak kosong, artinya kendaraan politiknya nggak jalan di partai tersebut. Bisa jadi. Iya kan, artinya ke bawah, ke konstituen, partai tidak dipercaya. Nah, saya sempat mencoba untuk mencari jawaban. Ini muncul kata-kata kotak kosong ini karena tidak suka dengan calonnya atau alasan yang lain mungkin. Yang penting tidak suka dengan calonnya, atau mungkin dia hanya sebatas tidak suka saja lah, kayaknya nggak asik nih. Tadi sampaikan Mas Hari, sudah miskin, pilihannya sedikit lagi. Itu kan sebetulnya hanya luapan emosi saja, dan ini mungkin menjadi tantangan bagi partai politik. Mungkin pertanyaan panjenengan, orang mungkin lah nek tanpa ada mobilisasi atau koordinasi kosong itu kemudian menang begitu kan. Ya pikiran situ juga nggak salah. Misalnya bisa jadi ya karena barisan sakit hati misalnya begitu kan. Terus wah pokoknya ini, dan dia mampu merekayasa sedemikian rupa gitu kan pada seluruh konstituen. Nah, atau dengan ya seperti apa saja. Jadi kalau menyebut kampanye sih tidak ya. Tapi bagaimana mempengaruhi orang itu kemudian kok tidak memilih ini gitu. Nah, ini kan bagian tantangan politik ini. Makanya jika memang paslon ini dikehendaki oleh rakyat, dikehendaki oleh pemilih, pastilah dia jadi. Tapi kalau memaksakan diri padahal masyarakat tidak menerima, ya ada potensi gampang sekali kemudian masyarakat menolak itu. Sehingga bahasanya yang pas itu jangan, kalau ada paslon tunggal, orang itu hanya disuruh masuk TPS itu setuju apa tidak janiki karo ini. Kalau nggak setuju dengan ini saya nyoblos ini. Beda dengan golput. Kalau golput itu dia sengaja tidak datang ke TPS, tidak memilih, dan memang apatis terhadap proses. Itu malah sebetulnya menguntungkan yang calon tunggalnya kalau golput otomatis kan. Ya bisa jadi, bisa tidak. Misalnya dilalah banyak yang golput dari 1 juta yang hadir 50%-nya misalnya 500.000. 500.000 ini kemudian yang 251 ternyata kotak kosong ya sama saja. Jadi tergantung ininya aja. Jadi beda antara bagaimana seseorang berpartisipasi dan kemudian menentukan pilihannya tidak setuju atas paslon yang ada dengan orang yang tidak datang TPS. Maka itu tadi yang ada pidananya itu adalah orang yang menyebabkan dengan saja orang memilih tidak memilih, mengajak untuk tidak memilih, terus kemudian itu di ketentuan regulasi itu ada menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, itu ada tindak pidananya. Itu yang menjadi tidak memilih. Dengan misalnya korpor ayo golput, itu malah kena pidana itu. Dan sedangkan kalau ada orang ngajak ayo ke mana, ke TPS, datang ke TPS dan kemudian ngajak wah ini pemimpinnya sip misalnya, dan itu bisa mempengaruhi orang banyak dan ternyata terpengaruh nih pemilih dan memilih itu secara regulasi tidak ditemukan. Kecuali diatur berikutnya ya, sampai sedetik ini yang ada ketentuannya itu adalah yang tadi itu memaksa orang untuk memilih dan tidak memilih, itu yang dilarang. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau
pertanyaannya kampanye, ya saya jawab tadi itu. Memang hak untuk kampanye kotak kosong memang nggak ada, dia itu bukan subjek. Saya ada sedikit kekhawatiran, Mas. Hukum, tapi ini sebagai pribadi ya. Kalau kemudian ini yang misalkan di sebuah daerah yang menang kotak kosong, katakanlah seperti Makassar. Artinya kan akan ditunjuk orang. Nah, sementara calon yang sebelumnya ini calon tunggal sudah punya visi misi, sudah punya tim, dan dia mungkin sudah punya gambaran bagaimana akan mewujudkan ini. Sementara kalau kemudian yang menang kotak kosong kan start dari nol. Nah, itu gimana itu? Iya. Dan mau saya gini, apa iya kemudian yang ditunjuk ini juga nanti lebih bagus daripada calon yang tunggal ini? Nah, kalau ternyata memang lebih bagus, ya ngapain ada pilkada, pilih aja langsung dari gubernur. Misalkan guyonannya seperti itu, Mas. Itu gimana, Mas? Nah, itu yang saya maksud tadi. Kalau kita positifnya, hampir positifnya tidak ada gitu kan. Tapi kerugiannya itu yang lebih banyak. Itu sebenarnya. Apa salah satunya? Bahwa nah ini kalau teman-teman bisa bisa mengetahui bahwa proses salah satu syarat calon itu adalah menyetorkan visi misinya. Apa? Visi misi ini akan menjadi sumber dari RPJMD ya, di jangka menengah selama kepemimpinannya. Nah, ketika ini Mas Soleh kalah dan kemudian ada tunjukkan, maka tidak ada visi misinya. Jadi gimana? Penjabat itu hanya melaksanakan jalannya pemerintahan. Nah, kalau kemarin penyusunan misalnya program di APBD sebelumnya dan dilaksanakan tahun ini, nah, penjabatnya hanya melaksanakan itu. Dan selanjutnya tentu saja hanya melaksanakan hal-hal yang sifatnya hal wajib di pemerintahan daerah. Jadi tidak ada misalnya visi misi yang terbawa oleh paslon karena tidak ada. Itu bagian dari kerugian. Artinya kalau sampai yang menang kotak kosong pun tetap ada sisi negatifnya juga, sehingga mungkin paling aman memang tidak calon tunggal itu ya, sehingga ada kompetisi. Tapi kalau yang menang kotak kosong, saya juga mikirnya itu, Mas. Ini kalau yang menang kotak kosong nanti Kebumen misalkan akan seperti apa? Artinya Kebumen sampai pemilu yang akan datang tidak ada visi misi, tidak ada upaya yang ya hanya rutinitas saja lah. Kalau bedanya antara program yang given ya, ini misalnya kayak kesehatan, pendidikan, perumahan, itu kan, keamanan, dan semuanya itu kan udah pasti dijalankan, itu program wajib lah gitu. Nah, yang belum ini kan program pilihan misalnya, karena RPJP Kebumen misalnya, ini konteksnya Kebumen, RPJP Kebumen itu kan menuju kabupaten yang berbasis agribisnis, mandiri sejahtera begitu kan. Maka RPJMD-nya yang dibawa oleh paslon ini harusnya menuju atau mensukseskan itu, merampungkan ini RPJP menuju ke sana. Nah, karena tidak ada misalnya untuk menuju ke sana, maka kemudian visi misinya akan membentuk desa agribisnis misalnya atau macam-macam begitulah. Nah, yang di luar program wajibnya, jadi kewajiban atau amanah wajib kepada pemimpin daerah. Nah, ini ada yang di bawah visi misi saya dan tidak boleh menabrak pada ketentuan di atasnya. Itu menjadi tidak ada. Jadi hanya melaksanakan program-program yang bersifat wajib. Karena visi misi nggak ada. Jadi ya melaku saja. Kalau jalan sih jalan. Cuman untuk kemudian mengakselerasi itu ya mungkin menjadi menjadi kendala tersendiri gitu. Nah, ini yang sisi-sisi yang memang perlu diperhatikan. Nah, sebenarnya kalau saya melihat paslon tunggal pun selama dia itu tidak menyebabkan kecewa atau kemudian dianggap tidak pantas, itu ya saya kira aman-aman saja begitu. Tapi sebenarnya di undang-undang pemilu kita itu kan masyarakat juga diberi kesempatan ketika partai tidak menjalankan fungsinya, terutama fungsi agregasi gitu ya, menampung semua aspirasi masyarakat yang diwakili. Itu kan sebenarnya ada calon independen, Mas. Saya melihat
peluang calon independen di beberapa daerah itu kan yang lalu itu banyak jadi gitu. Dan di pilkada tahun 2020 ini potensinya kayaknya semakin menurun. Itu kendalanya kenapa Mas? Kalau calon independen kenapa kayaknya kok jarang sekali masyarakat melirik gitu, atau jarang sekali calon independen yang bisa lolos untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ya. Jadi sebenarnya faktor itu yang tersulit adalah memang persyaratannya. Jadi untuk yang berpenduduk di atas 1 juta itu kalau nggak salah untuk khusus Kebumen misalnya contohnya itu syarat dukungan itu 6,5% dari DPT terakhir. Jadi kalau dibilangan ya 60.000 lah ya. Nah ini bagi calon independen memang kalau tidak dipersiapkan jauh hari itu akan kesulitan, memang berat juga. Jadi dia harus mengumpulkan fotokopi KTP disertai pernyataan dukungan. Itu pun nanti diverifikasi. Ya, harus benar-benar memang ya mendukung, tidak asal comot misalnya. Ya memang kalau dari KPU tetap ada proses checking ya. Ada verifikasi ya. Jadi di saat penyetoran dukungan itu kan ada. Nah, itu harus pertama jumlahnya memenuhi dan kemudian persyaratannya ya, jumlah memenuhi dan persyaratan belangkonya itu misalnya KTP dan dukungannya itu lengkap gitu kan. Sudah dihitung, oh ya memenuhi syarat, maka di saat itu tahap lanjutnya adalah verifikasi faktual dukungan. Jadi masing-masing pendukung itu harus datangi. Misalnya 60.000 ya 60.000 orang itu didatangi oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Datangi satu. Gitu. Itu harus ya? Harus. Nggak sampling ya Mas? Bukan sampling, sensus. Jadi satu itu. Nah kurang satu saja harus bisa anukan lagi, menghadirkan bahwa dukungan ganti. Atau ditemukan ganda begitu, ya, harus mengganti. Jadi memang ternyata jadi KPU capek. ya dinikmati lah. Nah itu kenapa kemudian banyak yang ngomong memang ini berat gitu. Nah sebenarnya KPU sendiri itu bukan pembuat aturan kan. Ya, jadi undang-undang itu yang buat ya teman-teman legislatif dan pemerintah gitu. Nah ini monggo saja misalnya partai politik menyadari, aduh ini demi kontestasi itu lebih ramai dan kemudian alternatif pemimpin itu bisa muncul dari masyarakat tanpa melalui partai karena ini dibuka dalam regulasi itu calon perseorangan. Nah ini harusnya bisa. Oh ya tadi mekanismenya kan memang harus melalui partai, tapi satu lagi adalah independen tadi itu perseorangan sebutan di dalam regulasi. Cuman memang sampai ini memang sulit. Persyaratannya itu dirasa memang berat karena kalau partai politik ini kan sudah mesin yang established gitu ya, sedangkan yang perseorangan dia harus mampu membangun betul jejaringnya itu, seakan dia mendirikan partai lokal begitu kan, harus dia punya perangkat mulai di tingkat kecamatan lah, di tingkat desa, dan itu dia bangun sendiri. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk itu ya memang akan terasa sulit gitu. Nah, kemarin terakhir di Kabupaten Kebumen memang ada calon perseorangan, tetapi sampai habis masa penyerahan data dukungan itu datanya kurang. Iya, datanya kurang. Jadi tidak sampai 6,5% dari yang disyaratkan, atau sekitar 60 ribuan lah itu. Nah itu menjadi ini persoalan tersendiri sehingga ya gagal otomatis kan. Nah sedangkan di Solo kemarin, di kota Solo itu memang ada sampai hitung verifikasi faktual juga ada. Ini di Purworejo, tetangga Kebumen itu juga ada perseorangan sampai verifikasi faktualnya. Nah, dan itu hasilnya untuk saat ini belum saya memantau seperti apa, masih proses. Jadi nanti setelah verifikasi faktualnya itu memenuhi misalnya,
perseorangan ini pun baru mendaftarkan diri dengan persyaratan yang sudah terpenuhi tadi itu di masa pendaftaran. Gitu. Jadi kemudian independen ini. Jadi yang memang ya kalau dikatakan banyak yang pihak mengatakan ini berat ya memang faktanya berat gitu. Jadi memang dia seperti membangun struktur yang layaknya partai politik begitu yang sampai ke tingkat bawah. Kuncinya kesadaran masyarakat untuk memunculkan partai apabila kesadaran calon apabila partai dianggap tidak mewakili suara mereka gitu ya. Iya, bisa betul. memunculkan. Jadi kalau dia merasa punya calon atau punya tokoh yang memang dikehendaki dan cukup mengakar, saya kira ya bisa saja terjadi. Tapi kalau nggak punya duit berat. Itu realita menurut saya. Tapi realitanya betul bahwa proses ikut kontestasi ini itu tidak lepas dari biaya. Nah, biaya ini pun di samping biaya-biaya yang untuk pemenuhan syarat-syarat administratif, juga syarat-syarat dalam proses berjalannya nanti misalnya masa kampanye misalnya. Dia mengumpulkan orang, operasionalnya itu berat juga ya. Kecuali kemudian itu tadi Mas Heri munculkan kalau masyarakat pengen mengusung seseorang jadi kan malah urunan ya gitu kan, masyarakat urunan sendiri dan tidak butuh untuk orang ini nyuguh ketika ada kampanye tatap muka atau apapun. Nah itu bisa saja, nah itu tapi sampai sekarang ya hampir tidak ada kabar yang betul-betul seperti itu. Tapi juga independen jadi ya ada, atau perseorangan jadi juga ada. Ya, diskusi kita malam ini sangat bergizi, Mas Agus Hasan. Ini memberikan pencerahan juga buat kita, dan tentu kita harus tetap optimis lah. Ini menjadi tantangan untuk ya kalau memang calon tunggal ya tantangannya setelah berhasil melakukan komunikasi dengan partai ya tentu saja harus komunikasi ke masyarakat tentu saja di Kebumen untuk kemudian membuat masyarakat yakin bahwa calon tunggal itu juga akan terpilih, karena ini fenomenanya di Jawa Tengah sampai 8 kalau tidak salah ya Mas ya. Iya, kabar yang sampai 8 daerah. Tapi sampai nanti masa penetapan itu ini masih semuanya masih bisa terjadi. Gitu kan ya, seperti itu. Jadi kalau kemudian KPU ditanya apa sudah pasti paslon tunggal, pasti dijawab oleh penyelenggara pemilu dimanapun bisa dijawab setelah terbitnya penetapan pasangan calon. Nah itu baru. Nah, itu jadwalnya kapan? Itu sesuai jadwal di PKPU tentang tahapan itu tanggal 23 September. Nanti kalau Mas dan Bayuni, Mas Hari pengen jane Kebumen ini paslon tunggal apa tidak, secara de facto de jure itu tanggal 23 nanti itu September itu bisa ketahui. Terima kasih Mas Agus, diskusinya sama. Sekali lagi sangat-sangat bergizi. Nah ini insya Allah bisa mencerahkan untuk kita dan masyarakat Kebumen, dan kita ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Demikian teman-teman semua, podcast kita kali ini bersama Mas Agus Hasan, komisioner dari KPU. Jangan takut bicara.